Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang Ibu mau melanjutkan tentang sholat ya. Yang kemarin kita telah melaksanakan apa itu sholat, dan sekarang Ibu akan melanjutkan dengan praktek sholat. Sudahkah kalian mengerjakan sholat? Pasti sudah. Kan bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar? Salat yang baik adalah salat yang dilakukan dengan khusyuk, dengan tertib. Salat yang benar adalah salat yang dilakukan sesuai sunnah. Ketentuan salat itu meliputi syarat-syarat, rukunnya, sunnahnya, dan batas salat. Nah, apa saja ketentuan salat tersebut? 1. Syarat salat. Syarat sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Jika syarat sholat tidak terpenuhi, sholatnya tidak sah. Syarat sholat dibagi dua, yaitu syarat wajib dan syarat syah. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat berhubung dengan kedua kewajiban menjalankan sholat. Syarat wajib sholat adalah sebagai berikut. 1. Beragama Islam. 2. Balik, artinya cukup umur. Balik bagi laki-laki adalah ketika ia sudah berumur 12 tahun. Balik bagi perempuan adalah ketika sudah bermenstruasi atau haid. Ketiga, berakal, artinya sehat pikirannya, tidak gila. 4. Suci dari haid dan nifas bagi muslimah. Yang kelima, sadar, artinya tidak sedang tidur atau mabuk. Yang kedua, syarat sah sholat. Syarat sah adalah hasil-hasil yang menyebabkan salat kita sah. Syarat sahnya sholat adalah sebagai berikut. Yang ke-1, suci dari hadas dan dari najis. 2. Menutup aurat. Ketiga, aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan tangan. Ketiga, menghadap kiblat, yakni Ka'bah di Masjid Haram, Kota Mekah. Yang keempat, sudah masuk waktu sholat. Adapun rukun sholat. Rukun sholat adalah hal-hal yang harus dikerjakan ketika sedang sholat. Jika salah satu rukun sholat tidak dilaksanakan, sholat yang dilakukan tidak sah. Rukun sholat adalah sebagai berikut. 1. Niat. 2. Berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat salat. Kelima, ruku dengan tumanina. 6. Itidal dengan tumanina. Terus 7, sujud dengan tumanina. 8. Duduk di antara dua sujud dengan tumanina. 9. Duduk tasahud akhir atau tawarruk. 10. Membaca doa tasahud akhir. Ke-10 membaca sholawat Nabi dan tasahud akhir. 11. Mengucapkan salam pertama dan tertib dalam menjalankan rukun-rukun sholat. Dan selanjutnya yaitu tentang sunnah sholat. Sunnah adalah sesuatu apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Sunnah sholat dibagi dua, yaitu sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah adalah sunnah sholat yang berupa ucapan. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Membaca doa iftitah. 2. Membaca ta'awud sebelum membaca surat Al-Fatihah. 3. Membaca surat-surat atau ayat Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Yang kelima,
mengeraskan bacaan pada rakaat pertama dan kedua pada waktu sholat maghrib, isya dan subuh. 5. Mengucapkan takbir ketika ruku, sujud dan bangun dari sujud. Keenam, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku. Yang ketujuh, membaca doa ruku, sujud dan duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan, membaca tasyahud awal. Yang sembilannya, mengucapkan salam yang kedua. Adapun sunnah fi'liyah atau sunnah sholat qauliyah berupa di antara sunnah fi'liyah ada beberapa ya. 1. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Terus yang kedua, meletakkan tangan kanan di antara tangan kiri ketika bersedekap. 4. Meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika ruku. Kelima, duduk sebentar sesudah sujud. Yang kedua, sebelum berdiri pada rakaat pertama dan ketiga. Yang keenam, duduk di tasyahud awal atau iftirasi. Ketujuh, menoleh ke sebelah kiri ketika salam yang kedua. Selanjutnya, sebelum melakukan praktek sholat, perhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bersucilah terlebih dahulu dengan wudhu karena sholat harus dilakukan dalam keadaan suci. Yang kedua, periksalah pakaian dan tempat salatmu. Hindarilah diri dari najis yang menempel seperti kotoran, cicak dan sebagainya. Ketiga, berpakaianlah yang menutup aurat. Anak laki-laki memakai baju dan celana panjang atau sarung. Anak perempuan memakai mukena. Dan yang keempat, jika sudah siap, menghadaplah ke kiblat untuk melaksanakan sholat. Sekarang, bersiaplah untuk melaksanakan sholat dengan urutan dan ketentuan sebagai berikut. 1. Berdirilah dengan kaki tegak lurus. 2. Jika kamu sholat berjamaah, rapatkan dan luruskan barisan. 3. Bersiaplah untuk melafalkan niat sholat. Yang keempat, setelah melafalkan niat sholat, ucapkanlah Allahu Akbar. Yang kelima, setelah takbir, bacalah doa iftitah, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surah-surah pendek seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan lain sebagainya. Pilihlah surat pendek yang sudah kamu hafal. Hafalkan semuanya dengan fasih. Yang keenam, gerakan selanjutnya adalah ruku sambil membaca takbir. Ketika ruku, bungkuklah badanmu dengan tatapan lurus ke arah tempat sujud. Bacalah doa ruku dengan pelan dan khusyuk. Setelah ruku, bangkitlah dari ruku sambil membaca tasmir, yaitu Sami Allahu liman hamidah. Itu adalah gerakan i'tidal. Bacalah doa i'tidal dengan fasih. Yang ke-8, setelah i'tidal, lanjutkan dengan gerakan sujud sambil membaca takbir. Letakkan dahi, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung jari-jari kedua kaki di antara tempat sholat. Bacalah doa sujud dengan pelan dan khusyuk. Yang ke-9, selesai. Yang ini sudah sujud, membaca takbir, dilanjutkan dengan duduk iftirasi, yakni duduk di antara dua sujud dengan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa ketika duduk iftirasi dengan khusyuk dan benar. Dan selanjutnya, setelah duduk iftirasi, bacalah takbir dan sujud lagi. Tata caranya sama seperti sujud yang pertama. Setelah selesai sujud, berdiri lagi sambil membaca takbir
Dengan demikian, salat yang kamu lakukan sudah tahu rakaatnya. Untuk selanjutnya, gerakan dan bacaan pada setiap rakaat adalah sama. Untuk rakaat kedua, ada gerakan dan bacaan tasyahud awal, sedangkan pada rakaat terakhir ada gerakan dan bacaan tasyahud akhir. Kamu tentu sudah hafal gerakannya dan bacaannya ya. Nomor 13, gerakan dan bacaan sholat yang terakhir adalah salam. Saat mengucapkan salam, wajah menengok ke arah kanan, kemudian menengok ke arah kiri. Setelah rangkaian gerakan dan bacaan sholat sudah kamu patuhi dan penuhi, selesailah sudah rangkaian tentang gerakan sholat atau praktek sholat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan sholat. 1. Pikiran dan hati harus mengingat Allah. Kedua, sikap perpindahan gerakan mengucapkan takbir kecuali i'tidal. Yang ketiga, tatap mata diarahkan ke tempat sujud. Keempat, setiap gerakan sholat harus dilakukan dengan tumanina. Yang kelima, setiap bacaan dan doa dilafalkan dengan fasih. Hal-hal yang membatalkan sholat antara lain: 1. Berhadas. 2. Tidak terpenuh salah satu syarat sahnya sholat. 3. Meninggalkan sholat salah satu rukun sholat. 4. Menambah rukun sholat. 5. Makan atau minum dengan sengaja. 6. Berkata atau berbicara dengan sengaja. 7. Mendahului imam 2 rukun. 8. Terbuka auratnya. Itulah batal sholat.